Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu datang di hadapan-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 11 ayat 9 sampai ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar muzur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah hikmat dalam berkata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulut adalah sumber kutuk dan sumber berkat juga. Jika kata-kata yang dikeluarkan dari mulut itu baik, maka dia akan menjadi berkat. Sebaliknya, jika kata-kata yang dikeluarkan itu fitnah, gosip, cercaan, makian, hujatan, maka dia akan membinasakan diri kita sendiri dan juga orang lain yang mendengarkannya. Sebagai orang tua, apakah kata-kata yang kita keluarkan saat mendidik anak berperilaku di rumah adalah kata-kata berkat atau kutuk? Apakah kata-kata marah, meremehkan, mencibir, sinis, atau yang kita keluarkan adalah kata-kata semangat atau motivasi bagi anak-anak kita? Apakah kata-kata firman Tuhan kita perdengarkan ke telinga dan hati anak-anak kita? Atau hanya kata-kata menyuruh? Misalnya menyuruh melakukan pekerjaan rumah, menyapu, membersihkan kamar, menyuci piring, menyuruh belajar, menghafal, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata peribahasa, akibat mulut badan bisa binasa. Mulut ataupun lidah yang tidak terkendalikan akan merusak seluruh anggota tubuh karena perkataan orang lewat mulutnya menunjukkan perilaku hidupnya. Jadi mulut sangat menentukan keberadaan hidup kita pada masa kini maupun di masa yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan. Ucapan mulut dan perkataan kita adalah doa, juga sikap hati dan pribadi kita yang sesungguhnya, karena apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo menasihati umat manusia agar menggunakan mulut untuk berkata tentang hal yang benar. Sebab jika dari mulut keluar perkataan yang benar, maka kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Karena mulut orang yang benar adalah sumber kehidupan. Artinya jika mulut kita memperkatakan hal yang benar sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan kita harus melakukan apa yang benar sesuai apa yang dikatakan oleh mulut kita yang berbicara benar dan tulus. Sebab ucapan dan perkataan kita adalah doa kita kepada Tuhan sekaligus harapan hidup kita. Mulut orang fasik akan menyembunyikan kelaliman. Orang fasik selalu berusaha memelintir mulutnya untuk berkata tentang hal yang benar dalam kemunafikan. Tetapi pada akhirnya mulut mereka akan mengakui tentang perkara sesungguhnya yang disimpan dalam hatinya. Mulut mereka yang fasik akan mengantar mereka pada kebinasaan.
Oleh karena itu, Salomo menasihati agar manusia harus hidup di dalam kasih dan menjauhkan kebencian melalui mulutnya. Sebab orang yang setia hidup dalam kasih akan diberkati. Kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Tuhan menutupi segala pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan kita sejatinya janganlah menyakiti hati manusia, tetapi perkataan kita sejatinya kiranya memberkati mereka. Perkataan yang memberkati akan keluar dari orang-orang yang memiliki pengetahuan yang benar kepada Allah. Orang yang sudah mengenal Allah dengan baik akan mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Oleh karena itu, hindarilah kata-kata yang membinasakan diri kita dan juga sesama. Tetaplah keluarkanlah kata-kata semangat dan motivasi yang memberkati kita dan sesama kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami hikmat di dalam hidup ini. Melalui hikmat ini, ajarlah kami untuk menggunakan mulut kami menjadi berkat kepada sesama kami dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Janganlah kiranya kami menggunakan mulut ini untuk kesombongan, kelaliman, dan kemunafikan, sehingga membawa kami jatuh dalam kebinasaan. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.